Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah Isya dan Tarawih yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Yaum ini maka corona itu oleh Allah. Tinggal 3 malam lagi insyaallah kita akan bersama dengan bulan Ramadan. Oleh itu mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala amanah sunnah maka kesehatan baik itu maka kesunnatan maka tobat prema maka selalu kita insyaallah ini Allah taala awalnya sama saya apa insyaallah. Kemudian juga selanjutnya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah bahwasanya dari komero dicampur bulan Ramadan komero moro dan kita apa kasih ya. Disitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memaksimalkan ibadahnya. Terutama Rasulullah itu di akhir bulan Ramadan beliau banyak-banyak beristighfar, bertaubat, dan taubat kepada Allah Taala agar atas salah dan niat dosa yang pernah dipegang dengan senantiasa membaca doa Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya Rabbi. Allahumma innaka afuwwun karim. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun lagi Maha Mulia. Tuhibbul afwa, dan Engkau yang sangat suka mengampuni orang yang bertobat. Fa'fu anna, maka ampunilah kami. Ia pak doakan apa guru kita simak dibaca dari komelo ni campur dan Ramadan. Baik itu ketika kita melakukan salat maupun dalam keadaan kita istirahat, terutama ketika kita beriktikaf ataukah berdiam diri di masjid setelah kita melakukan salat fardu menunggu masuknya salat fardu berikutnya. Inilah doa yang senantiasa kita baca dengan harapan memagi-magi dengan Allah Ta'ala ada pengisirina dosa, ada pengisirina atas salatan. Sebab pakai dan kita acilakan kepada setiap narate bulan Ramadan naik dia dari ada apa dosana boleh dibuka. Yang tadi yang dimuliakan oleh Allah, oleh itu sekali lagi mari kita maksimalkan ibadah kita di akhir bulan Ramadan ini. Kita 3 malam lagi, pertama kita banyak-banyak berdoa, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat atas segala kesalahan, kehilapan dosa yang kita lakukan, sehingga insyaallah kita akan mendapatkan ampunannya di bulan suci Ramadan ini. Yang tadi yang dimuliakan oleh Allah, judul kita malam ini adalah etika berpolitik dalam Islam. Kalau kita melihat di dalam ajaran agama kita, yang namanya politik, yang namanya jabatan, yang namanya kekuasaan, sebenarnya itu adalah tanggung jawab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu adalah amanah
titipan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang diberikan oleh sesama manusia untuk kita tunaikan, untuk kita laksanakan. Apa yang menjadi tanggung jawab, apa yang menjadi harapan dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari kita semua. Dan menjalankan titipan itu, melaksanakan amanah yang diberikan oleh manusia, oleh Allah kepada kita berupa jabatan, berupa kekuasaan, maka itu wajib hukumnya bagi kita untuk kita tunaikan, kita laksanakan sesuai dengan harapan Allah Subhanahu wa taala dan harapan kita, harapan sesama manusia. Inilah yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanah ila ahliha. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kalian yang mendapatkan amanah, yang mendapatkan jabatan, yang mendapatkan harapan, kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia sesamanya, untuk ia tunaikan, untuk ia jalankan sesuai dengan harapannya orang yang memberikan amanah itu berupa kekuasaan atau jabatan. Hadirin jamaah taklim yang dimuliakan oleh Allah. Lalu pertanyaannya kemudian, apakah semua manusia di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di dalam kehidupan kita ini berbangsa dan bernegara, yang diberikan amanah berupa jabatan, berupa kekuasaan, mampu ya jalankan amanah itu, mampu ia jalankan kekuasaannya, jabatannya untuk kepentingan orang lain? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita melihat kondisi kita sekarang ini, terutama di negara kita ini, kita membaca pemberitaan, menonton di televisi, dan tidak sedikit dari pemimpin kita, pejabat kita, ataukah mungkin wakil kita di DPR, di legislatif, itu tidak mampu menjalankan tanggung jawab ini. Di antara mereka ada yang memanfaatkan jabatannya itu, ada yang memanfaatkan kekuasaannya itu hanya untuk kepentingan dirinya, kepentingan kelompok, bahkan kepentingan partai. Sehingga yang terjadi Bapak Ibu, yang terjadi adalah ada yang melakukan penyelewengan, ada yang melakukan korupsi. Dan hampir sekarang Bapak Ibu, kalau kita lihat di televisi, hampir setiap kali kita lihat ada saja itu pejabat yang ditangkap oleh KPK, OTT, terbukti melakukan korupsi, bahkan dalam keadaan ia membawa uang yang dikorupsi itu. Dan ini hampir terjadi di mana-mana, Bapak. Apalagi yang kemarin ini kasus penggelapan uang pajak, kan luar biasa, Bapak. Dan itu uang negara, itu uang kita semua. Nah, inilah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bahwa ternyata di antara kita ini yang diberikan amanah berupa jabatan, berupa kekuasaan, malah menyelewengkan, mempergunakan itu untuk kepentingan dirinya, kepentingan kelompoknya, bahkan kepentingan partai. Padahal yang memilih mereka itu adalah kita yang sebagai rakyat. Pada saat mereka ingin dipilih, luar biasa baiknya sebenarnya. Nah, ini dia menjadi perhatian bagi kita semua, apalagi menjelang pemilu ini tidak lama lagi. Sekarang ini orang yang memang punya keinginan untuk ke sana itu sudah mulai susun strategi. Nah, makanya Bapak Ibu sekarang ini ya, sudah mulai itu ada orang yang tiba-tiba baik, suka membantu, memberikan sedekah ke kita,
memberikan bantuan, selalu tersenyum, selalu menyapa kita. Itu sebelum terpilih. Tapi setelah terpilih, berubah 180 derajat. Yang tadinya mula senyum, sekarang sudah sepertinya tidak kenal kita. Yang tadinya kalau lewat buka terus kaca mobil, pada saat terpilih sudah tertutup semua. Bahkan sudah susah dihubungi. Nah, sudah di nomor HP-nya. Pada saat sebelum sebelum terpilih 24 jam bisa dihubungi. Nah, inilah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Dan itu memang sudah disinyalir oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bahwa sebagian dari manusia yang diberikan amanah, yang diberikan kekuasaan, diberikan jabatan, itu sebenarnya mereka tidak mampu menjalankan amanah itu, tidak mampu menunaikan harapan dari Allah Subhanahu wa taala tentang termasuk kita yang sesama manusia. Nah, ini yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Inna aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi wat tibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu zaluman jahula. Kata Allah, sungguh kami menyerahkan amanah itu, menyerahkan jabatan itu, kekuasaan itu kepada siapa? Diserahkan oleh Allah, alas samawati, kepada langit, wal ardi, begitu juga pada bumi, wal jibali, dan gunung-gunung. Fa abaina an yahmilnaha, akan tetapi langit dan bumi beserta gunung-gunung yang diberikan jabatan, yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak mau menerima. Fa abaina an yahmilnaha, tidak mau menanggung itu. Kenapa langit dan bumi dan gunung-gunung tidak mau menerima itu, amanah itu berupa jabatan kekuasaan yang diberikan oleh Allah? Wa asfaqna minha, oleh karena langit, bumi dan gunung-gunung itu khawatir dengan sampai tidak mampu mengemban amanah itu, yang sampai tidak bisa menjalankan kekuasaannya. Wa hamalaha al-insanu, akan tetapi manusia menerima itu. Menurut manusia menerima amanah itu, manusia menerima itu kekuasaan jabatan itu. Nah, tetapi kata Allah, innahu zaluman jahula, akan tetapi dengan menerima jabatan itu, menerima kekuasaan itu, sesungguhnya manusia itu zaluman, melakukan kezaliman, jahula, dan begitu bodoh. Kenapa manusia melakukan kezaliman dan bodoh? Oleh karena dia menerima kekuasaan itu, dia menerima jabatan itu, sementara dia tidak amanah. Dia tidak mampu menjaga dan menunaikan amanah itu, jabatan itu, kekuasaan itu sesuai dengan harapan dari orang yang memberikan amanah, kekuasaan, dan jabatan itu. Jabatan yang dimuliakan oleh Allah. Olehnya itu, sekali lagi, menjelang pemilu ini mari kita tentu berhati-hati, terutama ketika ada orang yang tiba-tiba baik sama kita, tiba-tiba memberikan bantuan, memberikan sedekah dan yang lainnya, yang tentu kita berhati-hati. Memberikan bantuan, memberikan sedekah itu sunnah, tidak dilarang di dalam agama. Tetapi memberikan bantuan, memberikan sedekah tetapi ada maunya, nah ini yang dilarang oleh agama. Jadi kalau ada Bapak Ibu besok hari ada yang memberikan bantuan berupa uang atau berupa benda, ya memang perlu ditanya apakah bantuannya ikhlas atau tidak. Yang sampai memberikan bantuan ke kita sebabnya dipilih pemilihan umum ini, atau pemilihan anggota dewan. Ini yang perlu diwaspadai Bapak Ibu. Tapi ada juga yang punya prinsip begini, kada ala bawa dibina, tapi ada yang dipilih, tahu nggak? Nah, itu juga Bapak Ibu. Jadi ini tentu menjadi perhatian buat kita semua.
terutama menghadapi pemilu tahun 2024 untuk kita berhati-hati, terutama bijak di dalam memilih pemimpin kita, bijak di dalam memilih wakil-wakil kita yang akan duduk di DPR, baik itu di pusat, di provinsi maupun di daerah, untuk betul-betul kita pilih sesuai dengan kata hati, tanpa ada pengaruh dari orang lain, tanpa ada iming-iming bantuan. Sehingga dengan demikian apa yang menjadi pilihan kita itu betul-betul menjadi pilihan yang tepat, memilih pemimpin, memilih wakil kita yang menjadi pemimpin yang adil dan bertanggung jawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kurang-kurangnya mohon dimaafkan. Ada Allah yang berkata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.